Assalamualaikum, welcome back to my channel. Balik lagi ke channel aku dan jangan lupa untuk subscribe sebelum menonton video ini ya. Nah, halo warga Bogor dan yang lagi main ke Bogor, mampir yuk. Gue lagi mau makan sate Marangi yang terkenal di sini loh. Kalau kalian lewat RSUD Bogor, kalian bisa mampir di Nyamar, tepatnya di seberangnya dan di sampingnya ada outlet Ciklot. Nah, kalian bisa sambil sekalian belanja outfit di sini yang menjual baju, topi, tas dan pernak-pernik lainnya. Yang diskonnya juga bikin kalian kalap belanja loh. Nah, lanjut ke tujuan utama yaitu sate Marangi Nyamar. Nah, kalian bisa lihat di sini tempatnya cukup luas dan ramai pengunjung. Dan dari menu juga bervariasi dan harganya juga cukup murah. Nah, aku mau ngobrol-ngobrol sama pemiliknya langsung ya. Gue Indra, gue usaha di Sate Marangi. Dulu awal mulanya ya kuliah di Universitas Pajajaran, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Administrasi Bisnis. Ketika mulai di Sate Marangi ini, gue coba mulai di warung. Dan di warung itu dalam perjalanannya kita menemukan satu sosok produk yang memang laku di pasar. Salah satunya adalah ya sate Marangi ini. Kemudian kita kemas, kita olah menjadi sebuah brand yang saat ini orang tahu Nyamar alias Sate Marangi. Nah, kalau untuk posisi Nyamar itu sendiri kita alhamdulillah udah 3 tahun. Dan untuk posisi usaha bukan hanya Sate Marangi aja yang udah kita jalani. Saya dari mulai kopi, kemudian IO dan lain-lain. Jadi intinya ya harus sabar, harus tetap fokus, konsisten. Untuk awal mula memasarkan sate Marangi ini ya, gue coba untuk masuk ke salah satu komunitas. Di sini ada namanya komunitas biker. Kita coba sharing, kita coba ikut touring bareng, kita ikut pola kegiatan-kegiatan mereka, dan akhirnya mereka juga jadi konsumen kita. Dan dari situlah timbul awareness atau kepercayaan orang ketika melihat atau melewati atau melintas di tempat usaha saya, wah ramai terus, wah ini dan segala macam. Ketika sudah tercipta awareness itu, banyak orang yang penasaran jadinya, itu ada apa sih ramai terus di situ dan lain-lain. Dan dari situlah muncul pelanggan-pelanggan hingga 3 tahun ini alhamdulillah sudah banyak pelanggan tetap. Jadi memang strategi promosi yang pertama itu di komunitas apapun yang kita ikuti, yang penting feedbacknya saling keterkaitan. Jatuh sih dalam bisnis sering. Jadi setelah lulus saya coba untuk membuka salah satu PT itu di IO. Kemudian dari IO itu kita alhamdulillah maju pada saat ikut di tender-tender pemerintahan, kemudian akhirnya jatuh dan kita buka di coffee shop. Coffee shop yang kita jalani kurang lebih udah 2 tahun di daerah Tebet, Jakarta Selatan. Cuman memang ketika sudah berkembang, tempat sudah ramai karena tempat itu sewa dari pihak pemilik tempat tidak mengizinkan kita untuk melanjutkan. Jadi memang langsung ya namanya yang punya tempat ya kita harus ikutin, melihat mereka pengen buka usaha lain dengan keluarganya, dan disitulah kita jatuh bukan karena nggak ada pelanggan, bukan karena nggak ada modal, tapi memang kita nggak bisa terusin untuk tempat, dan dari tempat baru itu dengan promosi baru itu sulit. Jadi ya dari situlah kita mulai coba untuk down semuanya, dan saya hijrah ke Bogor memulai satu ini. Tapi sebelumnya pernah jadi pekerja nggak? Maksudnya karyawan gitu kan? Sejak lulus belum pernah. Oh belum pernah, memang udah ini ya, udah usaha ya. Untuk menentukan peluang usaha itu yang kira-kira menurut kita cocok itu dari mana sih? Kalau peluang usaha melihat dari sisi daerahnya, pertama sih daerahnya. Karena ketika saya
injak kaki di Bogor pun belum tahu produk apa yang laku dan memang diminati sama warga Bogor. Jadi ya intinya keinginan kitanya dulu sih, kita pengen usaha, kita niat benar-benar, baru kita sambil cari. Nah dari warung itulah tercipta satu produk. Kita jual bermacam-macam, dari mulai kopi, dari mulai sate, soto, tongseng, semua sampai ke Indomie, roti bakar, semua kita jual. Jadi dari situ kita lihat beberapa item yang memang laku. Dan sini kita pilih, masuklah ke dalam brand nyaman. Lokasi penting juga ya, lokasi usaha penting juga ya. Lokasi sangat penting, karena ketika memang kita lokasinya di perumahan, ya kita nggak bisa luas lagi, nggak bisa berkembang lagi. Karena alhamdulillah saya juga di Bogor udah ada 2 cabang, satu di sini, satu di KRR. Di KRR perumahan maksimal dapat segitu ya segitu. Duh, bikin ngiler kan, apalagi wangi satenya itu. Jadi makin lapar nih. Sate yang dijual di sini ada beberapa varian, selain daging sapi, ada juga sate ayam. Nah, untuk sate marangginya dimarinasi minimal 6 jam ya, guys. Menu-menu yang ada di sini termasuk lengkap, mulai dari sate, soto, tongseng, ayam bakar, geprek, Indomie, pisang bakar, dan masih banyak lagi. Halo, aku lagi di Sate Maranggi Nyamar. Ini aku pesen yang sapi yang dagingnya aja, terus yang campur yang pakai gaji, terus sama ini yang ayam. Nah dia ada oncomnya gitu. Tuh. Mantap. Kita makannya, coba kita lihat. Orang Gunung Kidul nih. Oh, diaduk-aduk tuh. Ini tim diaduk nih. Dia makan. Gimana cuy rasanya? Apa cuy? Rasa dulu yang pernah ada ya? Yo, Asik. rasa dulu belum kesampaian. Ya, Nah, kalau masih ini enak. tim aduk halus. Ini yang gaji kan ya? Ini campur, Oh ini campur. campur. Nah, kita coba ya. Gimana? Yang campurnya gimana? Nah, kalau ini, aduh, Assalamualaikum, hai guys. Nah kali ini aku sama pemiliknya langsung. Nah aku mau ngobrol-ngobrol nih tentang sate Maranggi Nyamar ini. Boleh perkenalkan diri Pak? Silakan. Ini saya dengan Indra Maulana, pemilik langsung dari Nyamar dan Sate Maranggi. Ceritanya seperti memang gue dan dia memang usaha sate Maranggi ini udah cukup lama ya. Udah sekitar berapa? 3 tahun. Oh, udah 3 tahun. Tapi ini di sini udah ini ya. Di sini kita baru 1 tahun, 2 tahun pertama kita di depan Dragon Stick. oh, ikut demonstrasi ya. Ramen berarti ya. Cuma awal mulanya buka sate Maranggi itu gimana sih? Kok bisa terjun ke kuliner gitu? Tapi memang sebelum udah pernah ya? Kalau kuliner memang dulu udah pernah kita main di kopi, cuma sekarang udah di Jakarta itu udah banyak kita lari ke Bogor, pertama ngawalin di warung. Jadi kita warung di Puncak, jual berbagai macam produk, dan memang paling favorit satu kelinci sama satu Maranggi. Ketika kita mencoba untuk mau memajukan usaha ini, kita nggak mungkin di satu kelinci, karena hanya orang-orang tertentu yang belinya. Ya, segmentasi kalau kelinci kan. Ya, kita klasifikasi produk, terlangsung di Maranggi, ya kita coba untuk kembangin di Maranggi ini. Brandnya apa nih? Karena memang satu produk itu nggak akan tercipta besar ketika tidak memiliki brand.
Betul. Ini memang brand sendiri ya. Ya. Jadi kita kemas brandnya dulu, kita kemas packagingnya, baru kita ganti sama. Kenapa bisa namanya Nyamar? Nyamar karena Nyate Marangi. Nyate Marangi kan kalau sate Marangi aja udah banyak sate Marangi ini. Jadi Nyamar tuh emang sekalian nyamar juga kan? Iya. Biar haru gitu Biar juga kan? Oke. Jadi kita coba di Nyate Marangi itu agak Nyamar. Kenapa kita ini? Karena memang posisinya mudah diingat, gampang ditebus. Ini yang saya tes di sini ya? Hah? Yang saya tes di sini. Iya. Jadi Guys, udah sekalian nih, ada disinfektannya disediain per meja. Ini. Tinggal pakai. Ini sendiri dia ada beberapa macam atau gimana? Ini beberapa macam, terus porsinya dia jual porsian atau satuan? Kalau kita bicara sejarah sate Marangi kan memang berawal itu dari daging babi. Ya. Jadi babi ya? Awalnya itu daging babi orang Cina pertama Marangi. Itu Marangi. Setelah memang itu dikemas oleh Raja Yeti, dipindahkan ke dagingnya itu ke daging kambing dengan daging sapi, disitulah berkembang di Purwakarta. Kemudian untuk di Bogor itu sendiri, di Cipanas dikembangin hanya di daging sapi. Nah, Nyamar itu sendiri berkiblat di dua tempat yang memang sudah dikenal. Kita coba untuk lebih mengarah ke Cipanas. Kenapa? Karena memang market ya, pertama image-nya, kedua ya itu tadi kita coba ke Purwakarta, memang bumbunya hanya itu aja. Sementara di sana kan ada oncom, Ya, lebih variatif lah ya. Kalau Cipanas itu. cuman perbedaan kita di Nyamar, tiga-tiganya kita ada daging ayam, daging sapi, daging kambing. Ini jualnya juga per satuan ya? Sama bertutur. Sama. Harganya sendiri dari? Kita mulai dari sate ayam 2.500 per tusuk, kemudian campur sapi, daging sapi campur jandol itu 3.000, terus untuk daging sapinya itu sendiri 4.000. Terus ini yang khasnya tuh ininya, oncomnya. Ya, kalau untuk satenya yang paling Sama favorit ininya. campur. Apa? Ketannya, ketan bakar. Jadi gue cobain sih enak banget. Makanya dari jam berapa ke jam berapa kan? Kita awal itu dari jam 10 sampai dengan jam 8 malam. Terus kemudian berkembang, kita dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam. Saat ini di tahun ketiga kita coba 24 jam. Ini sudah Jadi di sini tuh udah 24 jam di sudah sini. 24 jam. Jadi bikin paket usaha juga ya? Bikin. Jadi di masa pandemi ini kita melihat potensi lagi, kita melihat peluang di mana teman-teman di usaha kuliner seperti banyak yang belum tikar, kita cari celahnya kenapa kita seperti itu. Alhamdulillah karena produk ini beda, bukan produk musiman, sehingga kita masih bisa eksis ke depan. Pertama itu, yang kedua kita melihat peluang dari sisi teman-teman yang memang dikeluarkan dari pekerjaan, dirumahkan dan segala macam, dia dapat pesangon sedikit misalnya, ya kita coba untuk bukan dia kerja, kenapa nggak dia usaha. Jadi kita training semuanya dari manajemen promosinya, produksinya, dan lain-lain. Jadi ini bukan franchise-nya, dia stok supply daging juga atau Jadi hanya franchise kita bedain dengan yang lain. Kalau yang lain mungkin ya saya tahu kan produk pun harus beli ke dia dan segala macam. Kalau saya hitung kasihan si pembeli franchise-nya untuk hanya itu di perak, sementara modal dari dia, modal perak dari dia itu kita coba olah sedemikian rupa sehingga mendapatkan keuntungan maksimal kedua. Nah makanya untuk daging kita ketika kita survei ke sana, kita ajak ke pasar di lokasi tempat kita arahkan pembeliannya untuk dagingnya seperti ini dan segala macamnya. Kita hanya kunci di bumbu, bumbu marinasinya. Bumbu itu susun soalnya, Ya. rahasia usaha kan. Nah kalau buat buka franchise sendiri itu mesti berapa? paket usahanya ada di mana? Kalau bisa kalau mau lihat. Mesti kayak gimana Ya, kita tempatnya? paketnya dimulai dari 15 juta sampai 15 juta itu hanya gerobakan, terus kemudian model kafe atau kios di 35 juta, terus kemudian udah konsep resto, udah ada aplikasi semuanya itu di 50 juta.
Jadi dari 15 sampai 50. Ya sampai 50. Terus di Dapat online ada bimbingan juga. juga ya Dapat pasti. bimbingan. Di online ada juga. Ada. Di online. Nah, cuy, di online bisa pesen. Ya, jadi nggak perlu jauh-jauh ke sini. Ya. Cabangnya sendiri di Jakarta udah buka gimana sih Mas? Jakarta kita ada di Condet, di Jakarta, di Bandung, Tawangmangu, sama di Bandung. Itu tenan semua berarti ya? Dan terus kemudian yang baru kita buka kemarin di KBI. Itu dari ada dua kota baru Indramayu. Dari Bandung. Dari investor Indonesia. Jadi itu konsepnya memang negotiable dalam arti gini, dalam paket 15 juta itu termahal itu di pembuatan gerobak. Ya. Pembuatan gerobak itu bisa 3 sampai 5 juta. Jadi ketika memang ya mas saya ambil gerobaknya second aja nanti saya cari sendiri itu nggak masalah. Jadi sebenarnya rate minim di daerah di 60 juta. Bahan bahan ini Sama pembakaran juga mungkin. iya. Di sini bulan. Kalau di sini namanya Ketan. Ketan bukan buli. Ya kalau kita ya. Terus tidak namanya. Iya, biar enak. Kalau dagingnya habis berapa banyak? Habis berapa kilo sama ketannya juga? COVID ya, COVID kita bisa sampai 30 sampai 50 kilo Per hari. kalau untuk COVID ini paling habis banyak tuh 4 kilo cuma sekarang udah mulai meningkat nih sekarang Itu udah satu- mulai satu gerai. sama lagi. satu hari Satu gerai apa satu hari? Satu Oh, gerai. satu gerai. Enggak, satu gerai. Banyak tuh. Agak sensitif sini nanyanya. Omsetnya omset bersih, omset bersih ya biasanya berapa? pokoknya kalau bersih itu rata-rata per bulan itu bersih ya 150. Oh untuk keseluruhan. Kalau per ini per outlet. itu pengobatan perusahaan Oh ya. kita kalau yang franchise kan mitra kita nggak Ya, yang itu. Nggak itu kita ya. hanya minta ke dia 5% per bulan 2,5% yang buat anak yatim yang udah kita jaga Dari 5% itu. ya 2,5% buat anak yatim Jadi sambil berkarya, beramal juga. Iyalah harus. Itu harus ingat tuh. Karena apa yang kita punya itu belum tentu punya kita semua. Kita mesti berbagi tetap. Pasti harus saling berbagi. Terakhir nih pertanyaannya apa? Boleh kasih saran mulai usaha yang mulai merintis terus kira-kira yang masih mikir takutnya gagal usaha gitu kan banyak yang mikir kayak gitu ya apalagi kan ngeluarin budget yang lumayan nah itu kira-kira pesan dan ininya apa sarannya apa? nah intinya sih nggak akan tahu kalau kita nggak coba tapi dengan kita coba gagal enggak kalau menurut saya sih itu nggak akan tahu bakal gagal apa enggaknya Ya, karena dalam proses 3 tahun itu gagal panjang ya maksudnya ada naik suksesnya turun ada juga ya. dan yang terpenting konsisten dengan semua dengan apa yang akan kita keluarkan Mau sepi, apa mau yang akan rame. kita kalau terkiranya apa namanya resiko kalau kita jadi dalam konteks kuliner makanya ada ilmu yang harus kita bagi karena saya lihat rata-rata orang buka kuliner konsepnya berdagang bukan berbisnis Ya. jadi karena kebetulan saya juga di Unpad pada saat kuliah saya ambil di ilmu bisnis seperti Unpad ketika saya kuliah yang saya petik adalah perbedaan antara berdagang dengan berbisnis jadi kalau memang berdagang hanya melihat dari sisi penjualan kalau berbisnis itu kita melihat dari sisi semuanya kita lihat dari sisi dari yang tadi saya bilang ketika kita dapat kita juga akan menghabiskan 20%. Kalau dari sisi dagangan hari ini dapat yang penting buat makan dari sisi bisnisnya dan jangan sampai kita hari ini jualan nasi uduk turun menurun 7 turunan jualan nasi uduk nah seperti itu mungkin kalau bisnis ya sebenarnya lebih dilihat prosesnya ya kalau kayak gitu ya bisnis bisa dikasih tahu ini di mana buat yang mau kesini pokoknya ada di Jalan Dr. Semeru nomor 27B jadi tepatnya di depan rumah sakit umum daerah atau RSUD Kota Bogor persis samping Jack Road
Instagram. Nah, Instagram kita ada Nyate Marangi, terus kemudian Facebook Sate Marangi Nyamar. Untuk paket usahanya juga ada di. Ada. Oke, segitu dulu video dari kita. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Dan jangan lupa untuk subscribe channel aku ya. Thank you. Assalamualaikum. Cuy, makan cuy. Nah, ini satenya tuh. Ini yang campur ya. Tadi kita udah nyobain yang ayam sama yang daging semua. Oke. Nah, ini ketannya lembut banget. Dia juga besar ukurannya. Cuma di mana-mana kalau makan ketan itu lebih enaknya pas lagi panas. Ya emang benar. Semua juga enak panas-panas. Tapi kalau Jangan hati aja yang panas. tapi kalau otak panas sih jangan lah. Sorry gue. Yo makan. Ya makan, bismillah. Gue paling suka sih yang campur gajinya karena buburnya berasa banget terus lembut ya. Lagi dong. Gimana Bu, Ibu? Bapak? Enak-enak kan? Oke. Mantap. Yang khasnya tuh oncom batik. Ketannya dia lembut. Nah, rapi. Datang aja sini ya, cobain sendiri. Bener enak. Lokasinya di Gerbang RSUD. Seberang RSUD Kota Bogor, pas persis sebelahnya banget. Lampu merah yang dekat lampu Lampu merah. Oke, segitu dulu video dari aku. Aku pamit. See you next video.